Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalil Jihad Azhar, peserta Latsar CPNS Angkatan 7, kelompok 3 dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan uh, instansi tempat saya bekerja, yaitu Inspektorat Aceh Barat Daya, serta tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau PPUPD di Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya. Inspektorat Aceh Barat Daya sendiri merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga agar roda pemerintahan berjalan sesuai aturan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tugas utama inspektorat tidak hanya memastikan kepatuhan perangkat daerah terhadap regulasi, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme, Inspektorat menjadi mitra kerja kepala daerah dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang, serta mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam menjalankan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri mempunyai visi, yaitu menjadi APIP atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan yang profesional, independen, dan berintegritas untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk menunjang visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai beberapa misi, yaitu menyelenggarakan pengawasan terhadap seluruh urusan pemerintahan daerah secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dan profesionalitas aparatur pengawas yang berintegritas, menanamkan budaya kerja yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap perangkat daerah, memberikan masukan dan rekomendasi strategis bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dan mengoptimalkan sistem pengawasan yang responsif, inovatif, serta terintegrasi dengan teknologi informasi. Baik, dalam menjalankan fungsi inspektorat, saya melakukan tugas sebagai PPUPD atau pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, di mana tugas utama saya meliputi yaitu pelaksanaan audit, review, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, saya juga menilai kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan standar pelayanan publik. Setelah itu, saya memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, aset maupun pelayanan publik. Jenis pelayanan yang diberikan oleh PPUPD itu sendiri yaitu layanan audit kinerja dan kepatuhan, layanan konsultasi dan asistensi, kemudian ada layanan monitoring dan evaluasi, dan layanan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan serta pengaduan masyarakat. Tentunya dalam melaksanakan tugasnya, PPUPD mempunyai standar layanan yang harus dicapai, yakni transparansi, akuntabilitas, tepat waktu, profesional, dan tindak lanjut yang harus direkomendasikan itu minimal 80% dari hasil pengawasan. Namun dalam menjalankan tugasnya, PPUPD kerap menemukan permasalahan dalam pemberian pelayanan. Beberapa kendala yaitu seperti keterbatasan SDM, kemudian resistensi dari perangkat daerah, adanya pihak yang kurang kooperatif dalam memberikan data atau informasi, kemudian tindak lanjut rekomendasi itu masih rendah, dan adanya keterbatasan anggaran dan sarana. Kemudian keterkaitannya dengan tujuan yang harus dicapai oleh instansi itu sendiri, yaitu peran PPUPD ini sangat erat dengan keberhasilan inspektorat dalam mewujudkan good governance di daerah. Ibaratnya, jika pengawasan berjalan baik, maka pengelolaan keuangan dan program daerah lebih akuntabel tentunya. Kemudian jika rekomendasi ditindaklanjuti, maka kualitas pelayanan publik pun ikut meningkat. Oleh karena itu, perlunya pengendalian intern yang harus diperkuat, sehingga potensi penyimpangan dan korupsi itu bisa berkurang. Akhirnya, tujuan inspektorat untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, dan melayani masyarakat bisa tercapai. Oke, dari sini kita bisa melihat dari perspektif manajemen ASN dan juga dari
perspektif Smart ASN, di mana ada beberapa rencana yang bisa saya terapkan dalam menjalankan tugas saya sebagai PPUPD di Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya ini. Yang pertama itu, bagi saya perlunya adanya peningkatan kompetisi sebagai PPUPD melalui pelatihan, melalui bimbingan teknis atau BIMTEK, dan lain sebagainya. Sehingga PPUPD dapat melakukan fungsinya dengan lebih baik nantinya, hingga dapat menguasai teknologi-teknologi terbaru yang dapat mendukung fungsi dari PPUPD itu sendiri. Yang kedua yaitu perlunya penempatan berbasis sistem merit, yaitu PPUPD ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Misalnya ahli di bagian keuangan, ataupun di keahlian sebagai audit kinerja, investigasi, ataupun pemeriksaan pembangunan fisik dan sebagainya. Kemudian harus adanya penguatan kode etik dan integritas sebagai ASN, memastikan PPUPD bekerja objektif dan bebas dari intervensi politik. Terus juga pentingnya pengelolaan kinerja berbasis hasil, yaitu output and outcome. Capaian tidak hanya jumlah laporan, tetapi seberapa besar rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti perangkat daerah. Kemudian nilai integritas dan nasionalisme perlu diterapkan di PPUPD itu sendiri, sehingga PPUPD dapat menjunjung tinggi objektivitas, tidak berpihak, dan anti gratifikasi, serta memastikan pengawasan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kemudian perlunya peningkatan profesionalisme dalam bekerja, serta penambahan wawasan yang baik secara global. Pemanfaatan teknologi dan informasi saya nilai juga sangat penting dalam menjalankan fungsinya. Sekian pemaparan saya mengenai tugas PPUPD, mengenai Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya, dan rencana yang bisa dilakukan berdasarkan perspektif manajemen Smart ASN dan manajemen ASN. Saya akhiri pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.